Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada. Di video kali ini saya membagikan lagi ya mengenai informasi pendataan guru honorer 2022. Dan di sini BKN resmi luncurkan aplikasi pendataan honorer 2022. Guru sekolah swasta tak masuk. Nah, ini informasi-informasi mengenai pendataan guru honorer ya, yang saat ini masih dalam tahap pendataan ya. Juga Bapak Ibu untuk terus mengecek mengenai pendataan guru honorer itu untuk apa ya. Silakan untuk terus mencari informasi, bertanya-tanya kepada rekan-rekan Bapak Ibu ya, kepada operator sekolah, rekan-rekan Bapak Ibu, dan mencari informasi seperti itu. Nah, di sini dikutip dari pojok1.id ya. BKN resmi luncurkan aplikasi pendataan honorer 2022 guru sekolah swasta tak masuk. Nah, dikutip dari pojok1.id Jakarta ya. Nah, nih. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN ya resmi meluncurkan aplikasi pendataan honorer 2022 pada Rabu 24 Agustus 2022 ini kemarin ya. Nah, juga pemberkasan ya, pendataan ya, itu mengenai KK dan lain sebagainya, itu ada 4 berkas ya itu yang harus disiapkan. Lanjut, pendataan honorer 2022 merupakan amanat dari surat edaran Menpan RB nomor B151/M SM 0101/2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini pendataan ya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinkap BKN Suharman menyatakan surat edaran Menpan RB mengatur sejumlah syarat bagi honorer yang akan didata. Jadi pendataan guru honorer di instansi pemerintah mengenai statusnya ya itu. Lanjut, menurut Suharman hanya 2 kelompok tenaga honorer yang didata, yaitu honorer kategori 2 ya dan pegawai non ASN. Dijelaskan Suharman, honorer kedua harus terdaftar dalam database BKN. Untuk pegawai non ASN, kata Deputi Suharman, hanya yang bekerja di instansi pemerintah yang bisa didata. Honorer yang bekerja di instansi swasta seperti guru sekolah swasta tidak masuk dalam aplikasi pendataan honorer. Nah, di sini jadi yang didata hanya honorer atau tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, bukan swasta, kata Suharman. Nah, dikutip pojok1.id dari cpn.com ya. Lanjut, Suharman menyebutkan kelompok honorer tersebut harus memenuhi 4 ketentuan lainnya, yaitu yang pertama, pembayaran langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa individu ataupun pihak ketiga. Jadi pembayaran langsung menggunakan APBN dan APBD seperti itu. 2, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. 3, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 30 Desember 2021. 4, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Data listing honorer K2 dan pelaporan honorer K2 yang meninggal, berhenti, tidak aktif lagi akan diberikan melalui aplikasi pendataan tenaga non ASN, pungkas Suharman. Lanjut,
Hasil pendataan honorer 2022 akan menjadi acuan dalam seleksi P3K 2022 yang akan dibuka dalam waktu dekat. Nah, itu untuk pendataan guna seleksi untuk persiapan seleksi P3K 2022 ya. Jadi Bapak Ibu untuk terus mengecek perkembangan infonya mengenai seleksi P3K 2022 itu kapan dilaksanakan ya, untuk terus memantau ya. Para tenaga honorer diminta untuk selalu mengupdate informasi pendaftaran PPPK 2022 di website resmi BKN. Dan seperti itu ya. Jadi pada masa ini itu maksudnya pada sekarang itu masih pendataan ya, masih tahap pendataan ya bagi guru honorer ya, untuk guna untuk persiapan P3K ya, seperti itu dan sebagainya. Jadi yang penting kita ketika dari dinas itu untuk mengumpulkan mengumpulkan berkas ya, kita ikuti aja seperti itu ya, juga untuk kebaikan kita semua ya, seperti itu. Demikian ini informasi yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.